Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Pagi semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya menuntut ilmu untuk memenuhi tugas mata kuliah materi PAI di sekolah atau madrasah dengan dosen pengampu Ibu Milasari MPDI. Adapun materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu. Alasan kenapa saya memilih materi tersebut yaitu karena ilmu merupakan sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang jika ingin melakukan atau mencapai sesuatu hal. Dan karena juga saya merupakan seorang mahasiswa yang sedang berada di fase menuntut ilmu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu pentingnya menuntut ilmu. Selanjutnya, pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata al-ilmu dalam bahasa Arab. Secara bahasa atau etimologi, kata al-ilmu adalah bentuk masdar atau kata sifat dari kata al-lima ya'lamu ilman. Dijelaskan bahwa lawan kata dari al-ilmu adalah al-jahal, bodoh atau tidak tahu. Sehingga jika dikatakan alimtu syai'a berarti saya mengetahui sesuatu. Sementara secara istilah atau terminologi, ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat atau esensi, sifat, dan makna sebagaimana adanya. Ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris, science, yang berarti pengetahuan. Kata science itu berasal dari bahasa Yunani, scientia, yang berarti pengetahuan. Namun, pengertian yang umum digunakan ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio. Selanjutnya, pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Mu'adz bin Jabal berkata, "Tuntutlah ilmu, karena mempelajari ilmu karena mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa khasyah, mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah takarrub." Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Selanjutnya, dalil-dalil menuntut ilmu. Adapun dalil-dalil menuntut ilmu, beberapa di antaranya yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim." Hadis sahih diriwayatkan dari beberapa sahabat, diantaranya Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua di dalam Quran surah Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, keutamaan menuntut ilmu. Ada beberapa keutamaan menuntut ilmu, di antaranya yaitu yang pertama, kelebihan ilmu dibanding ibadah. Salah satu fadilah ilmu dari ibadah adalah bahwa kebanyakan manfaat ibadah terbatas pada pelakunya. Orang yang melakukan sholat atau berpuasa, haji, zikir, dan ibadah yang lain akan mendapat kebaikan-kebaikan amal perbuatannya dan peningkatan derajatnya. Tetapi masyarakat lain tidak akan mendapat ganjaran mereka sedikit pun secara langsung. Berbeda dengan ilmu, ia bermanfaat jauh melampaui si pelaku itu sendiri, sampai pada orang yang mendengarnya atau membacanya.
Ilmu tidak mengenal ikatan, tidak pula mengakui adanya dinding atau jurang pemisah. Yang kedua yaitu ilmu tidak terputus lantaran berakhirnya hayat. Ilmu tidak terputus lantaran berakhirnya hayat, dan ilmu tidak mati dengan kematian pemiliknya. Ia terus berpengaruh selama orang masih memanfaatkannya. Yang ketiga, ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Ketika seorang hamba diberi kemudahan untuk memahami dan mempelajari ilmu syar'i, itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut dan membimbingnya menuju kepada hal-hal yang diridhoinya. Kehidupan menjadi berarti, masa depan cemerlang, dan kenikmatan yang tak pernah dirasakan di dunia pun akan diraihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan difahamkan tentang agamanya. Muttafaq alaihi dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Keempat, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang mau menuntut ilmu sebagaimana firman-Nya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujaddalah ayat ke-11. Yang kelima, menuntut ilmu merupakan ibadah dan akan dipermudah jalan menuju syurga. Menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama, sehingga Allah menjadikannya sebagai bagian dari jihad fi sabilillah, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat ke-122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dan yang keenam yaitu ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Dalam banyak ayat, Al-Quran menganggap ilmu sebagai kehidupan dan cahaya, sedangkan kebodohan merupakan kematian dan kegelapan. Seperti diketahui, semua bentuk kejahatan disebabkan oleh ketiadaan kehidupan dan cahaya, dan semua kebaikan disebabkan oleh cahaya dan kehidupan. Syarat-syarat menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'alim al-Muta'allim yang ditulis oleh Imam Al-Zarnuji, beliau menulis bahwa syarat-syarat mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama, cerdas atau zakaun. Cerdas di sini bukan berarti kepintaran, tetapi misal dia dapat membedakan mana satu, mana dua, mana baju, mana celana, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Di dalam menuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu juga diharuskan untuk bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah atau tidak main-main. Yang ketiga, kesabaran. Kesabaran diperlukan oleh setiap penuntut ilmu, karena di dalam menuntut ilmu akan ada banyak cobaan dan ujian yang akan kita lalui. Yang keempat yaitu modal atau bekal, biaya. Di dalam menuntut ilmu diperlukan biaya. Entah biaya itu kecil atau besar, tetapi biaya itu biasanya terdapat di dalam menuntut ilmu. Yang kelima yaitu petunjuk guru atau bimbingan guru. Di dalam menuntut ilmu diperlukan bimbingan dari guru. Kenapa? Karena jika kita tidak mengikuti bimbingan dari guru, maka ilmu yang kita pelajari bisa jadi terjadi banyak kesalahan di dalam memahami atau menerapkannya di dalam kehidupan. Yang keenam yaitu waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu memerlukan waktu yang lama, mulai dari kita terlahir ke dunia sampai dengan kita ke liang lahat. Waktu itu digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, adab-adab menuntut ilmu. Adapun adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ialah yang pertama yaitu meluruskan niat atau niatus sholihah.
Di dalam menuntut ilmu, niat yang benar yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua yaitu melakukan yang terbaik atau ihsan. Yang ketiga tawakal yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kelima berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan, karena biasanya di dalam menuntut ilmu ada saja rasa malas yang dialami oleh seorang penuntut ilmu maupun juga kesulitan yang dialami. Yang keenam yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau husnuzon. Yang ketujuh mengamalkan ilmu yang dimiliki. Al-amalu fil ilmi. Biasanya ketika kita menuntut ilmu, kita jarang mengamalkan sebuah ilmu tersebut. Makanya kita harus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dimiliki. Yang kedelapan adalah banyak bertanya. Jika seseorang tidak memahami tentang suatu materi, maka dianjurkan untuk banyak bertanya. Yang terakhir yaitu hikmah menuntut ilmu. Adapun hikmah dari menuntut ilmu yaitu yang pertama mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Yang kedua ditinggikan derajatnya. Yang ketiga dimudahkan jalan menuju surga. Dan yang keempat, diluaskan pengetahuannya. Dan yang kelima yaitu agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.